Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di MDN Skill Academy. Untuk part ke-16 kita akan latihan soal di jabatan operator layanan operasional. Langsung ke soal. Tujuan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, dalam konteks jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait ASN. Tujuan dari undang-undang ini adalah sebagai berikut, kecuali potensi ya, kinerja ya, integritas ya, kesejahteraan ya, ini liberalisme ya, paham liberalisme itu tidak bahas di undang-undang ini. Next. Nah ini ya, ini pembahasannya. Jadi tujuannya adalah untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, serta bebas dari intervensi politik dan juga bebas dari praktek KKN. Nomor 32. Sebagai operator layanan operasional, pentingnya melakukan studi kelayakan sebagai bagian integral. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan keberhasilan secara menyeluruh sebelum memulai implementasi. Dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif, operator layanan operasional dapat memastikan bahwa yang direncanakan memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Apa yang dimaksud dengan studi kelayakan dalam pekerjaan operator layanan operasional? Apa yang dimaksud studi kelayakan ya? Dengan keamanan ini kurang tepat ya. Analisis tentang kecelakaan lokasi tidak. Tentuan sumber daya alam tidak. Evaluasi kemungkinan hasil tidak. Nah ini ya, perhitungan untung dan rugi ya. Jadi tidak untung tidak hanya secara material tapi material juga dihitung ya, tidak suatu misalnya kegiatan atau hal-hal yang itu di studi kelayakan dulu ya. Jadi studi kelayakan itu apa? Studi kelayakan itu adalah proses yang dilakukan sebelum memulai implementasi untuk mengevaluasi apakah layak dilaksanakan atau tidak. Ini mencakup berbagai aspek yang analisis terhadap keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dari pelaksanaan tersebut. Ya, jadi studi kelayakan itu penting sebelum melakukan implementasi suatu kegiatan. Next, seorang operator layanan operasional yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi, edukasi, atau pembelajaran kepada sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Proses operator layanan operasional ini mencakup beberapa tahapan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada audiens yang tujuh, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau perilaku mereka sesuai dengan tujuan penyuluhan tersebut. Urutan gambaran isi program. Isi program itu apa? Tanya ya. Pendahuluan jelas ya. Masalah tujuan ya. Ini tidak, rencana tidak, tujuan ini juga tidak ya. Jadi menurut tujuan kegiatan, masalah nah ini. Ya, ini runtut dari pendahuluan, tujuannya, kemudian masalah, kemudian cara mencapainya. Nah ini. Jadi pendahuluan, tujuan, masalah, baru cara mencapai tujuannya. Sebagai seorang operator layanan operasional, memiliki tujuan yang jelas adalah kunci kesuksesan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, sulit untuk menentukan arah dan fokus kerja. Tujuan memberikan panduan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seorang sedang menuju ke arah yang benar dan memprioritaskan tindakan dengan efisien. Selain itu, merumuskan tujuan juga membantu untuk mengukur keberhasilan. Dengan memiliki tujuan yang terukur, dapat dengan jelas menilai apakah seorang telah mencapai apa yang ingin dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan itu apa yang perlu diperhatikan? Audiens jelas, netral itu tidak ya. Jadi yang ini itu tidak. Condition ya. Nah ini. Audiensnya, behavior, condition, dan degree. Nah ini. Audiens itu siapa targetnya, behavior itu apa perilaku yang diharapkan, kondisi itu di bawah kondisi apa perilaku itu akan terjadi, degree itu seberapa banyak atau seberapa baik perilaku tersebut harus terjadi. Terakhir, bagi operator layanan operasional ada beberapa kesulitan yang muncul dalam proses pembuatan program.
Masalah itu terutama terkait dengan kesenjangan antara kondisi saat ini yang tidak ideal atau memerlukan perbaikan dan kondisi yang diinginkan diharapkan untuk dicapai dengan program layanan operasional tersebut. Dalam konteks operasional layanan operasional, kondisi saat ini bisa mencakup berbagai hal seperti tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, atau kondisi lingkungan tertentu. Sementara itu, kondisi yang diinginkan adalah hasil yang diharapkan dari program operator layanan operasi tersebut seperti perubahan positif dalam pengetahuan, sikap, perilaku, serta perbaikan dalam situasi atau kondisi lingkungan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktornya itu perilaku, bisa. Ini yang perilaku dan non perilaku. Nah, jadi perilaku itu seperti sikap, perilaku pengetahuan, non perilaku seperti kondisi lingkungan fisik. Ya, mungkin itu. Bagi yang mau bergabung silahkan bergabung di grup WA. Kalau mau mencoba tryout silahkan bisa gabung atau mencoba tryout di kolom deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.